Makasih banget udah datang sore ini. Halo Kak. Itu aja ya. Oke. Senyum ke sebelah kiri dulu teman-teman. 3, 2, 1. Cekrek, cekrek, cekrek. Oke, boleh ke kiri atas. Kiri atas. 3, 2, 1. Cekrek, cekrek, cekrek. Satu produksi ini pakai 3 kamera bener ya? Ada yang celluloid, 16 mm dan 35 mm. Itu alasannya kenapa dan gimana akhirnya bisa dapetin tim untuk bikin ini semua jadi kejadian? Oke. Alasan pertama kenapa kita pakai 3 jenis kamera yang berbeda. Yang pertama, kita mau ningkatin value teman-teman kita untuk punya experience dengan syuting menggunakan celluloid alias syuting beneran quote and quote. Yang kedua tentu strategi marketing. Aku pengen orang lain juga bisa turut merasakan gimana rasanya nonton dengan bentuk visual yang berbeda tapi dikemas dalam satu film. Oke, jadi memang bisa mengalihwahanakan karyanya Kak Ika ke layar lebar. Jadi sebenarnya pertama kali maksudnya yang juga membuat saya sangat tertarik adalah bagaimana sinopsis itu dikembangkan sama Mas Alim dan Kori gitu. Kemudian ada karakter baru dan punya point of view yang eksponensial dari novelnya, sehingga waktu saya baca sinopsisnya saya bilang, wah ini kalau misalnya saya bisa mengerjakannya dengan pendekatan yang beda, dengan nuansa yang lebih suspenseful, secara project akan sangat secara project akan sangat memberikan saya kesempatan untuk eksplorasi lagi gitu. untuk eksperimen dengan bentuk yang baru yang secara storytelling saya nggak pernah nggak pernah masuk ke ranah ini gitu. 13 boom action, heist di Mencuri Raden Saleh, lalu kemudian di NKCTHI film keluarga gitu. Tapi ini kayak sesuatu yang berbeda. Dan waktu Kak Ika kasih green light untuk bisa mengerjakan ini dengan cara saya melihat ceritanya yang ditulis, karyaku tuh bisa diadaptasi oleh seorang Angga Dwi Rongko karena jujur aku suka film-filmnya, karyanya, cara berpikirnya. I think Angga is one of a kind. Dan waktu aku menulis Heartbreak Motel itu juga caraku sebagai penulis untuk keluar dari zona nyaman gitu. Yang biasanya ceritanya seperti ini, aku pengen memberi sesuatu yang berbeda. Jadi tentu pada saat kemudian muncul tawaran untuk dialihwahanakan menjadi film, orang yang paling tepat menurut aku adalah Angga dan Visinema, karena mereka selalu punya cara yang breakthrough kan untuk men-treat something gitu. Jadi waktu itu Angga dengan aku ngobrol, aku kan yang bedanya Angga di Jakarta, kita ngobrol lewat Zoom selama 2 jam, nggak berasa ya kayak meeting. Ngobrol, dan Angga tuh langsung kepikiran bahwa gimana kalau kita nge-treat cerita Heartbreak Motel ini ibarat membawa penonton ke dalam isi kepala si karakternya, yaitu apa yang dimainkan Laura Basuki. Jadi kalau di buku kan gampang ya melakukan perubahan point of view, tapi kalau di film seperti apa? Kan kita nggak mau dengan cara yang banal dengan nulis oh ini point of view sih. Tapi we have to show instead of telling kan ini. Dan cara yang dipakai Angga adalah dengan menggunakan 3 jenis kamera gitu kan. Ada digital, ada analog 16 mm dan 35 mm, dan itu akan menjadi experience buat teman-teman yang nonton, baik yang udah baca maupun belum. It's something new gitu. Kalau buat aku yang penting saat adaptasi itu adalah jangan sampai adaptasinya itu 100% sama plek. Karena aku nggak mau seperti itu, karena nggak memberi nilai tambah kan ceritanya. Tapi di sini Angga gave so much layers, dan tentu dengan performance teman-teman aktor aktris yang luar biasa ini, sehingga orang tuh bisa masuk ke sini dan ngerti bahwa oh ternyata kita sama-sama orang yang butuh diakui, butuh dicintai.
self worth, butuh merasa diterima walaupun belum pernah dibuang oleh seseorang misalnya. Itu yang pengen kita sampaikan. Jadi package bahwa ini dunia aktris is just to serve a context, bahwa seseorang yang hidupnya terlihat sangat sempurna, dipuja-puji, bahwa Piala Citra mungkin lagi kan, kan ya Laura ya. Ternyata behind all of that ada kekosongan yang nggak bisa diisi oleh semua itu, dan itu merasa dialami oleh kita semua. Kita mungkin merasa bahwa kita oke, ini segala macam, tapi pada saat kita sendiri di rumah, are we really happy? Is there a hollow spot inside that needs to be filled? Mungkin ada, dan itu yang ingin kita sampaikan di Felicia. Dan itu sangat pastinya dengan diskusi ya sama penulisnya, Kak Ika, Alim, kemudian Mas Angga juga. Tapi sebenarnya salah satu hal yang paling menarik ketika mengerjakan proyek film yang mengadaptasi novel adalah ketika saya baca novelnya, saya bisa punya dua perspektif. Yang pertama, saya sebagai pembaca, penikmat yang menyaksikan dunia Afa di novelnya. Kemudian yang kedua, saya memasukkan diri saya menjadi orang pertama gitu di novel itu. Itu yang menarik pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya di setiap mengerjakan film, saya punya playlist musik sendiri. Itu sangat membantu buat saya. Dan di sini saya diberi keberuntungan, Mas Angga juga nge-share playlist yang dia buat ketika membayangkan adegan-adegan tertentu gitu. Itu yang mempermudah saya untuk membaca pikiran dan mood apa yang ingin disampaikan ketika mengerjakan proyek ini. Oh, jadi ada Pertama adalah di sini saya harus menciptakan seseorang raga, kehadirannya ini harus mengisi dan memberikan warna yang berbeda di dalam dunianya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah nonton filmnya, di tengah kemewahan, kegemerlapan, nah raga ini bisa memberikan sentuhan less is more. Jadi memberikan proporsi yang pas, tidak lebih dan tidak kurang, dan it's very challenging. Dan menurut saya ini adalah satu hal baru yang belum pernah saya lewati dalam proses saya selama menjadi aktor. Dan sangat menarik banget itu kita bisa di sini bisa berkolaborasi lagi pastinya dengan Angga. Dan ini film pertama saya berkolaborasi sama Reza Rahadian dan juga Laura Basuki, dan pastinya diangkat dari novelnya Mbak Ika Nabrus. Sebenarnya sense of thrillingnya itu yang kemudian kayak kita tuh dikejar-kejar, diremes-remes jantung sama hatinya. Dan menurut saya itu yang harus kita keep sih, memang ketika itu diadaptasi. Cuma PR-nya adalah Ika nulis bukunya, nyadar gak bahwa sudah sejauh itu gitu dampaknya. Jadi untuk meyakinkan Ika bahwa Kak ini jadi thriller loh gitu, bukan romance yang bikin ini gitu, bikin menye-menye. tapi ini thriller yang bikin wah gitu. Deg-degan banget. Terus Ika, dan di situ saya salut Ika sudah dewasa ya dengan enggak ya, makin dewasa kesini gitu, mungkin karena makin banyak pengalaman filmnya. Jim sama Kak Kori, nah kayak gitu aja. sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Jobnya sih memang simpel. Jobnya sih memang simpel, cuman buat aku juga selain sama teman-teman mainku, aku juga ingat aku tuh punya sebuah circle pertemanan yang aku udah temenan lebih dari 1 dekade, dan kita tuh sebenarnya jarang ketemu, tapi begitu ketemu ya udah kayak nggak ada jarak dari pertemuan satu ke pertemuan lainnya gitu. Jadi emang udah deket aja, dan aku merasa oh ini tuh kayaknya mirip banget sama Lara dan Ava gitu. Akan mungkin orang-orang magang lainnya. Jadi saya juga sempat mau baca bukunya, tapi kalau tidak ada di bukunya, jadi maaf Mbak Ika, saya jadi nggak baca. Langsung ke skenario ya akhirnya. Langsung ke skenario aja. Sebenarnya yang bikin deg-degan adalah karena ini pakai kamera film, jadi ada bagian-bagian yang saya benar-benar ini harus, berarti kan mengurangi sekali kemungkinan buat cut di tengah karena salah. Dan duganya di situ. Tapi sebenarnya saya memang melihat Dahlia ini sebagai tokoh, sebagai karakter yang membuat apa jadi nginjek ke bumi.